Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solihah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran yang keempat, semester 1, yaitu bulan Ramadan yang indah. Pada pembahasan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Manfaat puasa Ramadan. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, bulan Ramadan yang indah. Di dalam bulan Ramadan, biasanya apa yang anak-anak lakukan? Yang pertama adalah kalian akan puasa Ramadan. Kemudian di dalamnya juga ada sholat tarawih, kemudian amalan-amalan yang lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan datang, itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya anak-anak. Yang pertama adalah sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Ya, amalan di bulan Ramadan yang pertama adalah anak-anak melakukan sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Setiap malam pada bulan Ramadan itu biasanya banyak orang berbondong-bondong untuk datang ke masjid, ke musola. Ya, mereka semuanya ramai-ramai untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat tarawih. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, semuanya semangat untuk berbondong-bondong ke masjid melakukan sholat tarawih, mengerjakan sholat tarawih. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan, maka peserta yang lainnya segera untuk membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Itulah yang dinamakan dengan tadarus Al-Quran. Jadi ada yang membaca, ada yang menyimak anak-anak. Ketika yang membaca ada kesalahan, maka dibetulkan. Ya, bagi yang menyimak itu bertugas untuk membenarkannya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asik bercerita. Jadi ketika tadarus Al-Quran di masjid atau di musola itu ya, ketika kalian mendapatkan giliran untuk membaca, maka teman-teman yang lainnya harus ikut menyimak. Jangan ngobrol sendiri, bercerita, bermain HP ya. Itu dilarang, tidak boleh. Namanya tadarus itu belajar bersama-sama ya. Yang satu membaca, yang satu membenarkan. Kemudian amalan di bulan Ramadan yang ketiga adalah bersedekah, memperbanyak sedekah.
Bersedekah maksudnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah SWT. Itulah 3 amalan yang biasa dilakukan ketika bulan Ramadan. Meskipun banyak sekali amalan-amalan yang lain yang bermanfaat dan tentunya pahalanya akan dilipat gandakan ketika kalian mengerjakannya di bulan Ramadan. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang manfaat puasa Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa Ramadan sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum, meskipun tidak ada yang melihatnya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Maka dari itu, berpuasa dapat melatih kita berbuat jujur. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, anak-anak dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sebagai sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Jadi, bisa menanamkan rasa kasih sayang anak-anak. Manfaat selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa itu akan merasakan sehat jasmaninya juga rohaninya. Rasulullah bersabda, puasalah kamu supaya sehat. Nah, itu pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Berpuasalah kamu supaya sehat. Sehat jasmani dan rohani. Kemudian manfaat selanjutnya adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Kalau belajarnya tidak mau sabar, ya tidak sukses ya. Harus sabar, tekun itu kan. Kalau susah, harus sering berlatih. Nah, itu namanya melatih kesabaran. Ketika anak-anak ingin sukses bermain bola, anak juga harus sabar untuk berlatih. Ya, ingin sukses masuk surga, kalian juga harus sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi yang ingin sukses di dunia dan akhirat harus menggunakan perilaku sabar ya. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang amalan bulan Ramadan dan manfaat bulan Ramadan, sikap kebiasaan yang bisa anak-anak lakukan adalah kalian harus selalu bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kalian juga harus selalu bersikap jujur dan sabar. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.